Nah, ini udah on gini kameranya. Oke kawan semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan ngebahas buah laptop gaming di budget 10 juta punyanya Asus. Dengan tipe Asus TUF FX 506L HP yang harganya udah nyungsep bro. Harganya dibalik angka 10.299.000 rupiah. Kenapa kok saya bilang nyungsep? Sebab gini bro, sebenarnya gini, laptop ini udah dirilis di tahun kemarin 2021, tapi masih terus dijual oleh Asus dan diproduksi terus karena peminatnya masih cukup banyak. Tapi disesuaikan harganya. Mungkin perubahan yang kelihatan dari versi tahun kemarin sama versi tahun sekarang adalah Windows-nya aja sama Office. Yang dulunya pakai Windows 10 sama Office 2019. Sekarang dia udah menggunakan Windows 11 sama Office 2021. Tapi untuk colornya masih sama-sama pakai prosesor generasi lama dan bukan komponen yang terbaru. Jadi di budget 10 juta, saya berpikir ini bisa menjadi salah satu kompetitor untuk para pesaingnya dari MSI seri GF63 ataupun punyanya Victus yang memiliki keunggulan. Victus ini udah pakai prosesor terbaru dan juga komponen SSD PCIe generasi keempat yang udah kita review kemarin. Jadi wajib banget buat kalian yang punya budget 10 juta untuk nontonin ulasan kita kali ini, karena saya akan menggunakan laptop ini untuk ngedit dan juga bermain game yang saya akan bagi pengalamannya sama kalian. High speknya kayak ini bro. Laptop ini kan dia pakai prosesor Intel Core i5 Gen 10 yaitu 10300H, RAM-nya itu dia 8GB, tentunya dual channel, penyimpanannya 512GB NVMe dan juga VGA GTX 1650 serta udah dikasih software yang udah saya infokan tadi. Nah, dari spek yang udah saya sebutkan ini, pengalaman saya yang saya rasakan ketika dibuat untuk kebutuhan ngedit di Adobe Premiere, dia udah cukup istimewa bro, meskipun RAM-nya cuma 8. Jadi disikonya udah saya lakukan, biasanya untuk setting YouTube itu pakai 1080, terus FP-nya pakai 60. Ketika kita untuk drag and drop, entah itu video ataupun efek title dan juga transisi, plus kalau kalian memiliki sebuah workspace yang videonya itu cukup banyak dan kalian mau menyortir videonya, rendernya itu dia enak bro. Jadi nggak usah nunggu delay. Meskipun ini laptop masih belum menggunakan RTX series. Ini yang saya agak heran ya bro. Wah ternyata laptop ini benefitnya di sini ketika saya gunakan benar-benar untuk ngedit video yang seperti kalian tonton sekarang. Kemudian yang saya rasakan juga adalah layar yang digunakan oleh Asus di laptop ini. Memang dia kalau kita lihat layarnya itu bukan layar yang terbaik, dia bukan 100% RGB, refresh rate bukan yang paling tinggi, tapi misalnya ini udah cukup untuk kerjaan kalian, misalkan kalian sebagai seorang editor, untuk kebutuhan wedding organizer ataupun untuk kebutuhan content creator yang udah benar-benar intens dan cukup tinggi kebutuhan edit kalian. Karena laptop ini sudah memiliki layar yang memang panelnya IPS. Kemudian untuk kecerahannya memang bukan yang terbaik di angka 250 nit, tapi udah cukup nyaman kok bro kalau kita gunakan di berbagai kondisi. Nah, kemudian experience yang lain saya rasakan adalah ketika pas ngedit, laptop ini memiliki keyboard yang nyaman dipakai karena benefitnya keyboardnya ini RGB. Cuman sayangnya kalau ngedit, tombol delete-nya ini dia kok pindah ke tengah bro. Jadi saya butuh penyesuaian ketika saya biasanya ngedit di PC, entah pakai keyboard ataupun pakai laptop yang lain yang umumnya delete-nya itu ada di ujung kanan. Saya harus menyesuaikan untuk tombol delete-nya pindah ke bagian tengah, sebelahnya tombol F12, antara F12 dan juga tombol pause di sini. Sehingga ini kurang menyenangkan untuk tombol delete-nya aja. Tapi kalau pengalamannya buat ngetik, ini udah cukup lumayan bro. Dia kenyal, dan kalau kita compare sama yang lain, keyboard RGB ini lebih memiliki value dibandingkan kompetitor punyanya MSI dan punya Victus tersebut. Kemudian laptop ini kalau kita melihat secara experience pas kita gunakan buat render, dia itu panasnya itu nggak mengganggu bro, karena laptop ini kan dia memiliki dual fan, terus pembuangan panas exhaustnya itu ada di belakang, dan panas yang saya rasakan dia itu cuman ada di bagian ujung sini. Cuman masalahnya laptop ini fan-nya agak kerasa sedikit berisik bro. Jadi pas saya butuh konsentrasi ekstra ketika buat ngedit ataupun kebutuhan yang gaming yang berekstra serius, ya solusinya sih gampang kalau saya bisa pakai earphone buat ngedit, ataupun pas saya buat gaming saya bisa menggunakan earphone supaya saya lebih ekstra buat konsentrasinya. Ibarat kata seperti ini bro, bisingnya laptop versi TUF ini kalau kita jajaran sama punyanya Asus TUF, sama punya MSI, dia itu mirip-mirip tapi tidak sebising punyanya MSI. Tapi kalau perbandingan bisingnya laptop ini sama punyanya Legion, jauh banget bro. Legion jauh lebih silent dibandingkan laptop ini. Oke lanjut, next kita akan ngebahas tentang experience pas digunakan dipakai untuk bermain game. Yang kita coba di laptop ini, kita menggunakan berbagai game casual di Genshin, game kompetitif di Valorant, dan juga gaming AAA di Far Cry. Di beberapa settingan yang menurut saya cukup harusnya berat,
Seperti contohnya dipakai Genshin itu kita pakai settingan medium, laptop ini nyatanya masih bisa menyentuh di angka 60 fps, dan pas saya gunakan untuk mengeluarkan jurus, dia itu masih tetap smooth dan playable untuk digunakan. Kemudian kalau dipakai untuk Valorant tentunya ini akan jauh lebih nyaman, karena dilihat dari tingkat minimum requirement spesifikasi antara Genshin sama Valorant, ini masih lebih rendah Valorant bro. Tapi kalau kalian ingin mencoba laptop ini untuk kebutuhan bermain gaming AAA, nah saran saya gini bro, karena RAM-nya cuma 8GB, ini mungkin menurut saya cukup kurang. Mendingan kalian nambahkan, ditambahkan 8GB. Palingan kalau beli di harga 400 ribuan, dan itu pun menurut saya tidak harus melakukan budget extra. Tapi experience-nya akan jauh lebih better dibandingkan untuk RAM 8GB kalau digunakan untuk kebutuhan gaming AAA. Tentunya juga akan efek dong kalau kalian gunakan untuk kebutuhan yang lain seperti ngedit dan juga untuk multitasking yang cukup banyak sekali. Nah, dari berbagai pengalaman tadi, untuk kualitas audio yang saya rasakan di laptop ini juga tetap nyaman bro. Jadi contohnya gini, pas saya gunakan laptop ini untuk nontonin ya entah streaming atau pas saya gunakan untuk dengerin lagu, audio yang disematkan di versi laptop ini dia kan pakai DTS bro, DTS:X. Nah, DTS:X ini kalau kita lihat untuk kontur suaranya atau ciri khas DTS:X ini adalah dia itu clear untuk vokalnya tapi tidak untuk bassnya. Dan nilai value plus lagi adalah versi laptop ini sudah memiliki standar military grade, jadi nggak usah khawatir akan gampang bermasalah. Dan saya berharap dari experience pengalaman saya yang sudah saya bagi sama kalian, ini bisa apa ya istilahnya, membuat gambaran kalian jelas ketika membeli laptop ini. Oh, yang bisa seperti ini, oh nggak enaknya seperti ini. Dan saya berharap di harga 10 jutaan kalian bisa benar-benar mendapatkan harga yang terbaik, dan juga laptop ini bisa dipakai untuk jangka panjang. Jadi jangan lupa tetap subscribe kami untuk memberikan kami dukungan supaya kita lebih semangat ngasih informasi mengenai laptop-laptop berkualitas, tentunya dengan harga-harga yang cukup menarik dan juga murah meriah. Sampai jumpa lagi bersama saya Sam Udin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat kawanku semuanya.